trik-trik atau pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, Pak. Yang dimana mungkin dalam proses ini akan direkam dalam suatu video, Pak, yang nantinya akan menjadi bukti tugas dalam calon guru penggerak saya ini. Pertama, Pak, selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, pasti Bapak selalu dihadapkan dengan kasus-kasus ya, Pak. Salah satunya itu kasus dilema etika atau rujukan moral. Nah, ada nggak, Pak, salah satu kasus yang bisa Bapak ceritakan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Ya, kasus di sekolah kami memang saat ini sering muncul berhubungan dengan etika dan moral. Nah, salah satunya di sini kami contohnya dalam suatu program atau kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan karya wisata, ataupun kegiatan perkemahan, itu merupakan contoh kasus yang timbul di sekolah kami ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sisi lain bahwa program tersebut adalah suatu program sekolah yang harus diikuti oleh seluruh siswa, tetapi di sisi lain juga ini kan membutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit, sehingga permasalahan itulah muncul dalam lembaga ini, dan kami harus mengambil keputusan yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, Pak, selama ini contoh yang tadi apa yang kasus-kasus yang Bapak sebutkan, nah dalam cara menjalankan atau pengambilan keputusan yang di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang tadi Bapak sebutkan, itu bagaimana Pak caranya dalam pengambilan keputusan? Ya, tentunya kami pertama-tama kami mengidentifikasi dulu masalah tersebut. Ya. Apa sih yang menjadi faktor munculnya kasus tersebut? Ya, contohnya ada siswa di sini yang tidak bisa ikut kegiatan pariwisata. Ya. Nah, kami telusuri dulu di sana apa yang menjadi faktor utama. Nah, setelah kami mengetahui faktor utama, maka kami mengambil suatu keputusan apa ya langkah selanjutnya supaya program itu berjalan, dan di sisi lain juga yang mereka yang tidak bisa ikut juga sama-sama mendapatkan bagian dan pengetahuan dari kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan tentang karya wisata atau kegiatan perkemahan cuma satu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, Pak, berarti di sini juga untuk pertanyaan ketiga sebenarnya udah bisa kejawab ya, Pak. Di mana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang tadi itu Bapak ada yang identifikasi masalah, ya, lalu kemudian dengan berdiskusi ataupun mengadakan diskusi kecil untuk mencari akar permasalahannya, baik menggali permasalahan dari yang bersangkutan ataupun kami juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain, contohnya BK atau guru-guru wali kelas ataupun kesiswaan yang berhubungan dengan kasus tersebut, dan dari sana kita diskusi dan yang memutuskan keputusan yang paling tepat untuk semuanya. Nah, selanjutnya, Pak, dari hal-hal yang selama ini hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, kami tentunya mengadakan diskusi dengan pihak-pihak terkait, ya, agar penyelesaian itu ataupun keputusan tersebut bukan hanya keputusan kepala sekolah saja, tetapi itu keputusan bersama yang dimupakati oleh semua pihak. Sehingga komunikasi ya, Pak? Ya, komunikasi yang baik antara semua pihak. Siap. Nah, pasti Pak dalam menjalani itu semua Bapak dihadapkan dengan tantangan-tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, yang menurut Bapak tantangan seperti apa yang menurut Bapak paling menantang bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, salah satu permasalahan yang menjadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan yaitu ketika keputusan itu keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Itu menjadi tantangan yang besar bagi Bapak, yang akan kendala juga.
mungkin harapan Bapak adalah A tetapi kenyataan B. Nah, ini kan suatu tantangan buat Bapak agar bisa lebih mampu lagi gitu, untuk lebih bisa lagi dalam penyelesaian masalah. Berarti kalau ada permasalahan seperti itu, berarti itu perlu evaluasi ya, perlu evaluasi sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi intinya bahwa tantangan itu timbul kalau memang permasalahan itu belum tuntas ya, belum tuntas, sehingga itu menjadi tantangan yang berat buat Bapak untuk langkah selanjutnya. Nah, ketika Bapak dihadapkan suatu permasalahan ya Pak, Bapak cara untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut apakah langsung saat itu juga, atau Bapak memiliki trik atau jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya, tentunya kalau permasalahan itu bisa diselesaikan piece to piece atau dengan sesegera mungkin Bapak bisa selesaikan dengan secepatnya. Ya. Tapi kalau permasalahan itu memang perlu adanya komunikasi, diskusi dan musyawarah dengan pihak-pihak lain, maka kami memberikan penjadwalan ya, agar keputusan itu memang keputusan yang terbaik dan diakui ataupun disepakati oleh semua pihak. Berarti tergantung level dari kasusnya Pak? Tergantung dari level kasus tersebut. Nah Pak, dalam proses itu adakah seseorang atau faktor yang selama ini menurut Bapak itu mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu sendiri? Ya, tentunya tadi sudah sampaikan bahwa untuk mengambil keputusan itu kami itu tidak sendirian ya, Bapak tidak sendirian untuk mengambil keputusan tersebut. Tentunya kami memerlukan pihak lain, orang lain untuk kesepakatan bersama. Nyatanya kalau itu berhubungan dengan kesiswaan, tadi karya wisata seperti itu ya, itu kan berhubungan dengan kesiswaan. Kemudian juga kami juga harus bekerjasama dengan guru bimbingan dan konseling, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik permasalahan. Jadi tidak sendirian, tapi kami juga bekerjasama dengan orang lain. Pengalaman Bapak sangat luar biasa Pak bagi saya, ini menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang Bapak berikan untuk saya, adakah pembelajaran yang Bapak dapat dari semua pengalaman-pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, intinya bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Kita yakin ada sana. Jadi kita jangan takut permasalahan itu akan selesai, karena insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik dalam setiap permasalahan. Siap Pak, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Terima kasih pula atas jawaban-jawaban yang luar biasa Bapak berikan untuk saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya Pak, bagi umumnya, untuk rekan-rekan yang lain yang menonton video ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Siap Pak.